Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Video kali ini akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, sebelum masuk ke IP address dan subnetting, awalnya kita akan mempelajari apa sih itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu adalah suatu hubungan antara minimal dua komputer atau lebih untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan informasi. Nah, contohnya ini saya gambarkan ya, sebuah komputer. Di sini saya gambarkan sebuah komputer 1, komputer 2 saling terkoneksi menggunakan kabel ya, seperti ini. Nah, ini bisa disebut dengan jaringan komputer karena saling terkoneksi satu sama lain. Nah, pada jaringan komputer ketika sebut saja ini saya kasih nama PC1 di sini, kemudian ada PC2. Nah, antara PC1 dan PC2 jika ingin saling komunikasi itu kita harus membutuhkan yang namanya IP address di sini ya. Address. Nah, ini supaya antara PC1 ini dapat komunikasi dengan PC2. Jadi kita perlu yang namanya IP. Ya, dalam jaringan komputer atau device lainnya jika ingin berkomunikasi mereka membutuhkan sebuah alamat yaitu IP. Ini. Nah, IP itu diibaratkan sebuah nama atau identitas agar memudahkan perangkat lain yang tersambung atau terkoneksi dapat menemukan tujuannya. Nah, jadi ini definisi dari IP ya, sebuah alamat atau identitas agar memudahkan perangkat lain tersambung atau terkoneksi supaya dapat menemukan tujuannya. Nah, siapa saja yang memiliki IP? IP itu biasanya komputer, handphone, bahkan perangkat-perangkat peripheral itu ada IP-nya supaya nanti bisa saling terkoneksi. Selanjutnya kita masuk ke dalam subnetting. Jadi subnetting itu apa sih? Subnetting itu suatu teknik memecah atau membagi network. Network ini apa? Network ini jaringan komputer. Nah, menjadi sebuah subnetwork yang lebih kecil. Jadi dari network dibagi menjadi subnetwork. Jadi sub-subnya dibagi menjadi lebih kecil. Nah, ibarat itu subnetting sama hanya dengan sebuah jalan. Nah, misalkan sebuah jalan mawar terdiri dari beberapa blok rumah nomor 1 sampai 8 ya. Misalkan jalan mawar nih ada blok rumah nomor 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, nomor 5 ini, nomor 5 itu adalah ketua RT yang tugasnya menginformasikan apapun ke warga tersebut. Nah, ini ibaratnya seperti ini subnetting. Nah, ketika ada ada warga baru itu nanti si ketua RT ini akan memanage atau membagi blok rumahnya supaya tertata. Nah, masing-masing RT ini misalkan ya di sebuah dusun itu kan ada RT 1 2 3 4. Nah, setiap ketua RT ini bisa disebut dengan network. Ya, jadi network RT 1 itu dibagi menjadi sub RT. Jadi ada warga-warganya di dalam RT tersebut. Selanjutnya untuk fungsi subnetting itu untuk apa sih subnetting? Pertama ini untuk efisiensi, mengefisienkan alokasi IP agar maksimal dalam penggunaannya. Jadi tidak mubazir lah istilahnya, tidak mubazir dalam penggunaan IP. Nah, fungsinya yang kedua dapat juga digunakan untuk keamanan. Nah, karena subnetting ini membagi subnetwork menjadi lebih efisien, maka misalkan ada di sebuah kantor itu jumlah hostnya atau jumlah karyawannya 15.
Nah, nanti kita sebagai admin itu membagi atau melakukan subnetting yang cocok dan efisien dengan jumlah karyawannya. Jadi kita atur untuk jaringan ini hanya bisa digunakan 15 host atau 15 karyawan, seperti itu. Jadi misalkan ketika tidak di subnet, misalkan kita kasih prefix 24, jadi ada 254 user. Nah, padahal di sebuah kantor itu hanya sekitar 15, maka sangat tidak efisien dan nanti mungkin akan bisa menjadi celah untuk orang yang iseng. Jadi nanti bisa menjadi celah untuk yang orang iseng masuk ke dalam jaringan kita. Ya udah, nanti bisa dimanipulasi jaringan kita. Selanjutnya subnet mask ini. Subnet. Nah, setelah subnetting ini ada namanya subnet mask. Apa fungsinya subnet mask? Yaitu untuk dapat membagi host dalam sebuah jaringan komputer. Nah, istilah subnet mask ini adalah untuk membedakan mana network ID dan mana host ID. Nah, lalu apa bedanya network ID dan host ID? Net ID itu fungsinya untuk menunjukkan di dalam jaringan mana komputer atau device tersebut berada. Karena di sini posisinya di awal. Ya, kalau di IP address itu di awal, itu namanya net ID. Tergantung kelasnya sih kalau net ID. Host ID juga sama, tergantung kelasnya. Nah, fungsi dari host ID itu untuk menunjukkan server, router, dan perangkat lain yang berada dalam suatu jaringan komputer. Lanjut. Nah, terdapat dua cara untuk mempresentasikan subnet mask, yakni yang pertama dengan cara notasi desimal bertitik dan notasi panjang prefix. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada contoh subnet mask default dengan cara notasi desimal bertitik. Saya besarkan dulu. Nah, mulai dari kelas alamat kelas A, subnet masknya secara default ya dalam bentuk biner ini 1 1 1 1 1 1 1 1. Kemudian selanjutnya 0 semua. Maka dari itu diketahui bahwa subnet mask dari bilangan biner ini ketika ini dijumlahkan itu 255. Kemudian titik. Kenapa kok jumlahnya 8? Nah, karena di setiap IP address versi 4 setiap oktetnya ini ada 8 bit. Jadi angkanya 8. Tadi 8 ya. Contoh di sini 1 1 1 1 1 1 1 jumlahnya 8. Ketika dijumlah nanti akan menghasilkan angka 255. Kemudian ini 0 semua, berarti di sini tertulis 0.0.0. Nah, yang kedua ada kelas alamat kelas B. Nah, subnet masknya dalam bentuk biner ini ada 1 1 1 1 1. Kemudian oktet yang kedua ini juga sama 1 1 1 1 1 1. Baru nanti setelahnya 0 semua. Maka secara default subnet mask dari kelas B adalah 255.255.0.0. Nah, selanjutnya kelas C. Kelas C ini binernya 1111 sampai oktet ketiga ya. Jadi 1 2 3. Ini kan oktet 1, oktet 2, oktet 3. Ini ketika dijumlahkan hasilkan nilai 255.255.255.0. Ini secara default ya. Misalkan kelas C defaultnya ini. Nanti kita mempelajari kelas C yang biasa digunakan. Lanjut, kita masuk di notasi panjang prefix. Nah, ini cara yang kedua.
untuk mempresentasikan subnet mask. Nah, apa sih itu prefix? Prefix ini adalah petunjuk banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan jumlah porsi dari network ID. Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi Class Interdomain Routing atau CIDR. Nih, atau bisa disebut CIDR gitu ya. Nah, sementara untuk nilai-nilai bit yang terdapat di subnet mask dapat didefinisikan oleh RFS 950 sebagai berikut. Nah, semua bit yang ditujukan agar digunakan oleh network identifier diset ke nilai 1. Jadi untuk network ya, network ini nanti diset menjadi 1. Benarnya 1 kalau yang host itu 0. Ini bisa kita lihat ya, untuk representasi tadi berarti untuk 1111 ini adalah network ID. Kemudian yang 000 ini host ID. Jadi bisa disimpulkan untuk kelas A network ID-nya ada di oktet pertama, kelas B network ID di oktet pertama dan kedua, kelas C oktet 1, 2, 3, dan terakhir masuk ke dalam host ID. Nah, contohnya ini. Kalau dimasukkan dalam prefix, hasilnya seperti ini ya. Saya besarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini prefixnya default itu 28 untuk kelas A, kelas B 16, kemudian kelas C 24. Ini secara defaultnya. Prefix ini garis simbolnya garis di setiap penulisan itu, yang terakhir kan ada garis miring berapa, misalkan di kelas C itu 24. Nah, bagaimana cara mencari prefix dan subnet mask? Di sebelah kanan ini sudah ada tabelnya dari bits pertama sampai bits ke-8 nanti menggunakan perpangkatan. Nah, nanti dimulai dari paling kanan saja, dari bits ke-8. Misalkan di sini ada contoh soal diketahui jumlah host adalah 50. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan rumus ya. Rumus /32 dikurangi n. Nah, 32 ini sudah paten ya untuk IP versi 4. Jadi semua IP versi 4 ini nanti menggunakan /32. Ini sudah paten rumus kurangi n. N ini apa? N adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih dari sama dengan host. Jadi lebih dari hostnya. Kira-kira berapa ini ya, supaya lebih dari 50. Bisa kita hitung. Di sini ada juga. Kita tinggal melihat di sini. 2 pangkat 0 saya rasa tidak mungkin. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 1 juga tidak mungkin. Maka pilihan yang tepat adalah 2 pangkat 6. Nah, kita masukkan, berarti di sini n-nya 6. Nah, lalu tinggal kita kurangi, /32 kurangi 6 sama dengan /26. Maka prefix yang cocok atau yang efisien untuk 50 host itu adalah prefix 26. Misalkan ini berapa ya? Misalkan 30 host, maka kita pilih yang lebih dari 30. Di sini ada 2 pangkat 5. Tinggal dikurangi 32 kurangi 5 berapa? /27. Seperti itu. Nah, ini mencari prefix ya. Kalau mencari subnet mask gimana? Nah, diketahui prefixnya adalah 26. Maka kita tinggal uraikan menjadi bilangan biner. Nah, bilangan binernya 26 kita hitung dimulai dari paling kiri ya, dari bit pertama ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 8 lagi, totalnya 16, terus tambah lagi 24. Baru di sini 25, kemudian 26. Sisanya adalah 0 karena sisa dari 26 ini yang ditulis adalah angka 1. Sisanya 27, 28, 29, 30, 31, 32 ditulis ke dalam angka 0. Nah, untuk mencari subnet mas, rubahlah terlebih dahulu angka 1 hingga menjadi perpangkatan. Jika 0, maka perpangkatan tidak akan dihitung, kemudian dijumlah. Tinggal dijumlah aja. Ya, yang pertama angka satunya dihitung, dimulai dari oktet pertama. Ini 1 tambah 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 1. Nah, kita akan melihat pada rumus di sini. Nah, di sini rumusnya itu dimulai dari bit pertama ya. 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Nah, hasilnya nanti dijumlah aja. 128 tambah 64 tambah 32, 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Maka hasilnya 255. Nah, berarti di sini adalah 255 ya, sampai oktet ketiga 255. Nah, bagaimana yang terakhir? Nah, yang terakhir kita masukkan angka satu-satunya ini ya. Jadi di antara bit pertama dan bit kedua. Kita lihat bit pertamanya yaitu 2 pangkat 7, 128. Bit kedua 2 pangkat 6, 64. Kita jumlahkan aja 128 tambah 64. Nah, totalnya 192. Jadi subnet masnya adalah 255, 255, 255, 192. Oke. Setelah mencari prefix dan subnet mask, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan subnetting. Nah, subnetting ini bisa dihitung dengan berbagai cara. Ada yang cara sulit menggunakan konversi bilangan, ada yang paling mudah menggunakan prefix ya, menggunakan prefix. Pada kekatnya, pertanyaan tentang subnetting biasanya meliputi seperti jumlah subnet atau jumlah network, jumlah host, per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast valid. Kita langsung aja masuk ke perhitungan subnetting. Nah, penulisan IP umumnya adalah 192.168.2.1. Seperti ini ya, umumnya seperti ini. Namun ada beberapa di soal mungkin anak-anak SMK itu ditulis seperti ini, 192.168.2.1 slash atau prefix 24. Nah, itu berarti IP address-nya 192.168.2.1, subnet masknya default ya. Kalau 24 ini default seperti yang representasi tadi, dari kelas C itu defaultnya adalah 24. Nah, prefix 24 inilah yang dinamakan prefix atau CIDR atau CIDR ya. Dengan kata lain, jika ditampilkan dalam bentuk biner, maka subnet masknya adalah 1111 bisa ya. Ini totalnya 24. Sedangkan 25 sampai 32 kita tuliskan 0. Nah, pada oktet 1, 2, 3 ini kita masukkan ke network ID. Karena di kelas C tadi berapa ya? Di kelas C itu representasinya ini ya, kelas C. Jadi mulai dari 11111 sampai ini. Ini sudah paten untuk networknya itu dari oktet 1, 2, 3 itu masuk ke network ID. Kemudian
oktet terakhir masuk ke dalam host ID. Maka jika dihitung menjadi 255 255 255 0. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, subnet berapa saja yang dapat digunakan untuk melakukan subnetting? Jawabannya di sini sudah ada. Tabel subnetting atau tabel subnet mas. Kita tinggal mencocokkan saja. Misalkan perfect 26 subnet masnya sekian, 25 sekian. Ini sudah paten, sudah aturannya seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal bagian pertama. Terdapat suatu IP address adalah 192.168.1.1/25. Tentukan yang pertama jumlah subnet atau jumlah network ya. Jumlah network. Kemudian jumlah host per subnet. Jumlah hostnya setiap network itu mampu menangani berapa host atau berapa klien. Kemudian blok subnetnya. Jadi blok-blok networknya itu nanti kita cari. Terakhir alamat host dan broadcast yang valid untuk klien. Oke, pembahasan yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menganalisa dulu IP-nya IP kelas berapa. Nah, atau prefix-nya dan prefix-nya ya. Jadi kita analisa IP 192.168.1.1 prefix 25. Nah, untuk 192 ini masuk dalam range kelas C ya. Ini bisa dilihat di range kelas IP. Kan di setiap kelas itu masing-masing memiliki range-nya ya. Ini saya kutip dari WordPress Baso Basri atau enggak di Mikrotik aja. Nah, di sini sudah jelas di situs mikrotik.co.id ya. Untuk kelas A range-nya dimulai dari 0 sampai 127. Jumlah hostnya 16 juta. Networknya 128. Kemudian kelas B 128. Ini dimulai dari kepala ya, kepala yang pertama di paling kiri ini masuk dalam range-nya. Jadi 192 128 sampai 191 masuk ke dalam kelas B. Nah, di soal ini kita masuk dalam kelas C karena masih masuk dalam range-nya 192 sampai 223. Jumlah hostnya 65.536. Untuk kelas D dan E ini tidak terdefinisikan ya karena mungkin jarang digunakan. Oke, berarti ini masuk dalam kelas C. Nah, perfectnya ini masuk dalam kelas berapa? Nah, seperti di representasi tadi bahwa kelas C itu default subnet masknya dimulai dari prefix 24. Nah, berarti kalau lebih dari 24 masuk dalam kelas C. Gitu. Nah, jika dikonversi IP-nya kita hitung aja 1111 sampai sini 24. Kemudian 25 di sini ditulis 25 yang lain 0. Maka ketika kita convert menjadi desimal hasilnya 255 255 255 128 karena di sini satunya hanya satu ya di bits pertama. Bits kedua sampai ke 8 ini kosong, jadi tidak usah dihitung. Gitu. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama jumlah subnet. Rumusnya adalah 2 pangkat X. Nah,
di mana X adalah banyaknya binari 1 pada oktet terakhir subnet mask kelas C. Kita lihat ya, berapa sih jumlah angka satunya di oktet terakhir? Ini hanya 1. Maka kita masukkan di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2 subnet. Jadi ada 2 subnet atau network. Nah, jumlah hostnya di setiap network atau jumlah host per subnet rumusnya adalah 2Y dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2? Karena 2 ini adalah IP network dan IP broadcast. Karena kedua IP tersebut tidak akan digunakan oleh host. Sampai di sini paham ya? Jadi kenapa kok dikurangi 2? Karena ini nanti IP-nya digunakan untuk hostnya atau klien. Jadi klien itu tidak pakai IP network dan broadcast. Nah, di mana Y ini adalah kebalikan dari X. Kalau X ini banyaknya binari 1, maka Y itu banyaknya binari 0. Nah, jadi jumlah hostnya berapa? Kita hitung. 0-nya ada 7. Kita masukkan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 128 ya. 128 dikurangi 2 126 host. Jadi setiap network ini mampu mengcover sekitar 226 host. Kemudian blok subnet ya. Blok subnetnya ini untuk menghitung bloknya. Jadi antara blok 1, blok 2, blok 3 tergantung dari jumlah subnetnya. Kalau di sini jumlah subnetnya 2, maka blok subnetnya akan menyesuaikan, jadi hanya 2 blok. Kita hitung caranya menghitungnya total IP dari kelas C dikurangi nilai oktet terakhir subnet mask. Berapa sih nilai oktetnya? Ada 128. Kita masukkan dikurangi 128. Alhasil adalah 128. Nah, subnet berikutnya kita tinggal menambahkan 128 tambah 128. Hasilnya adalah 256. Nah, sampai di sini sudah sampai yang terakhir ya. Karena 256 total IP-nya sudah masuk di situ. Jadi subnet lengkapnya adalah 0 dan 128. Ketika kita tampilkan dalam bentuk tabel, hasilnya seperti ini. Nah, sebagai catatan, host pertama adalah 1 angka setelah subnet. Jadi setelah subnet itu kan ada host pertama. Itu 1 angka ya, selisihnya 1 angka. Misalkan di sini 0 ya 1. Kalau 2 3 gitu. Kemudian broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikutnya. Nah, ini kadang kita bingung ya untuk mencari host pertama dan terakhir. Caranya kita melihat dulu subnet berikutnya berapa. Nah, subnetnya adalah 192.168.1.128. Maka broadcastnya adalah 1 angka sebelumnya, berarti 192.168.1.127. Nah, ketemu dah ini di sini 192.168.1.126. Jadi kita tidak perlu menghitung jumlah hostnya berapa sampai berapa, itu tidak usah. Cukup kita menggunakan patokan dari subnet berikutnya. Ini bagian 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal bagian 2. Terdapat suatu IP address 192.168.2.1, prefixnya 27. Tentukan sama ya jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Pertama kita analisa dulu, ini masih masuk dalam kelas C. Prefixnya juga. Ketika dikonversi menjadi binar, itu nanti seperti ini. Karena 27 maka di sini 3 ya. 25, 26, 27, 28 sampai 32 kita tuliskan 0. Maka yang dihitung hanya 3 angka ini, 111.
berapa jadinya? Bits pertama 128, bits kedua adalah 64, bits ketiga 32. Kita jumlahkan, totalnya 224. Kemudian untuk menghitung jumlah subnet, sini sama 2 pangkat X ya, 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya binari 1. Kita cari binari satunya, ada berapa? Ada 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3. Hasilnya 8 subnet atau 8 network. Kemudian jumlah host per subnetnya itu kita hitung dari banyaknya binari kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan 2 pangkat 5 kurangi 2. Di mana Y adalah kebalikan dari X, yaitu banyaknya binari 0. Kita hitung adalah berapa ini? 2 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 30 host. Jadi untuk IP yang digunakan untuk klien ini totalnya 30 host. Kemudian menghitung blok subnet. Blok subnetnya kita hitung. Ini lumayan banyak ya, soalnya 8 subnet. Kita mulai dulu, 256 kurangi okta terakhirnya 224. Hasilnya adalah berapa? 32. Ini blok subnet yang kedua, karena blok subnet itu nanti dimulai dari 0. Subnet berikutnya 32 tambah 32, karena blok subnet pertama ini nanti sebagai patokan untuk subnet berikutnya. Maksud saya blok subnet kedua ya. Jadi setelah 0 kan 32 nanti sebagai patokan. 32 tambah 32 berarti 60, 64. Ini blok ketiga. Kemudian 64 tambah 32, patokannya kan 32, tambah 32 sama dengan 96. Blok subnet keempat. Selanjutnya 96 tambah 32, 128. Ini blok subnet kelima. Kemudian 128 tambah 32. Ini subnet ke-6. Selanjutnya 160 tambah 32 sama dengan 192. Subnet ke-7, terakhir subnet ke-8. Tinggal menambahkan aja, tambahkan subnet atau blok yang kedua. Nah, hasil subnet lengkapnya adalah 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Ketika kita tampilkan di tabel, hasilnya seperti ini. Subnet pertama 2.0, host pertama 2.1. Nah, ketika mencari host terakhir, kita masuk ke subnet yang kedua. Itu 32. Berarti satu angka sebelumnya 31. Tinggal kita masukkan berarti di sini 30. Host pertama berarti setelah subnet itu berarti 33. Setelah 33, kita lihat subnet ketiga 64, berarti broadcastnya 63, host terakhirnya 62. Intinya tidak boleh sama ya, di setiap ini tidak boleh sama. Nanti pasti akan muncul paling akhir 255. Oke. Nah, untuk referensi saya ambil dari beberapa situs ya, termasuk tools ietf.org ini juga RFC 9950. Ini saya ambil dari sini juga. Oke, sekian untuk materi IP, address, dan subnetting. Ternyata memakan waktu cukup lama ya. Intinya kita harus bisa mengetahui prefixnya dulu. Jadi prefixnya berapa, nanti dikonversi menjadi biner. Setelah itu kita tinggal masukkan menggunakan rumus-rumus ini. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.